video kali ini gue akan membagikan skema box NTX PLR112 yang terinspirasi dari skema box planar yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker JIC dengan tipe LS12100. Kita mulai dari ukuran transducer speakernya. Untuk diameter lubang pada box, ini ukurannya adalah 282 mili. Ukuran magnet 224 mili. Ukuran total dari magnet hingga gasket 155 mili. Ketebalan gasket 15 mili. Sementara untuk ukuran antara baut, di sini tertulis 245 mili. Dan karena ini 12 inci, jadi sepertinya ada kekeliruan di sini. Jika kita mengacu pada tipe LA, jarak antara bautnya itu 298 mili. Jadi untuk bagian ini, sebaiknya diukur ulang aja. Dan untuk ukuran terluarnya, ini 313 mili. Mungkin masih ada istilah yang salah dari cara penyebutannya. Dan di waktu berikutnya, akan terus gua coba untuk perbaiki. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Untuk nominal diameter, ini ukurannya adalah 300 mili atau 12 inci. Impedansinya 8 ohm, nominal power handling 700 watt, program power 1400 watt. Jika lo masih bingung dengan perbedaan antara nominal power handling dengan program power ini udah pernah gua bahas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Kemudian untuk sensitivitas pada 1 watt per 1 meter, ini 95,5 dB. Untuk rentang frekuensi, mulai dari 50 sampai 1500 Hz atau 1,5 kHz. Untuk ukuran voice coil, ini 100 mili atau 4 inci. Dan untuk spesifikasi lanjutan bisa dilihat sendiri. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk fs ini 50 Hz, RE 6 ohm, QMS 14, CAS 0,396, GTS 0,385, GMS 0,082 mm per Newton, MMS 88,96 gram, efisiensi 2%, BL 22,21 Tesla meter, fast 33 liter, SD 0,054 meter persegi, XMAX 5 mm, dan induktansi voice coil 1,011 mH. Dan hampir sama dengan versi LA12100, meskipun rentang frekuensinya sampai di 1,5 kHz, namun karena ini dibekali voice coil 4 inci, gua pikir ini akan mubazir kalau hanya dijadikan sebagai speaker two-way. Meskipun tentu akan bisa-bisa aja. Untuk alasannya, ini udah pernah gua bahas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Jadi rasanya ini akan lebih optimal jika kita gunakan sebagai low. Tapi ya kita lihat aja pada respon frekuensinya. Dan untuk jenis box speaker, ini direkomendasikan untuk box dengan lubang angin. Karena untuk EBP-nya, ini sekitar 126,26 atau kita bulatkan aja di 126,26
Cara mengetahui ABP ini juga udah pernah dibahas pada video yang akan gue selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Sekarang kita masuk aja ke rincian semunya. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 600 watt pada minimum impedansi 7 ohm. Minimum impedansi ini berlaku seenggaknya sampai pada frekuensi sekitar 205 Hz. Di atas itu, untuk respon frekuensi yang lebih maksimal, minimum impedansi yang direkomendasikan itu adalah 6 ohm. Kemudian rekomendasi titik potong bawahnya di 65 Hz dan untuk atasnya boleh menyesuaikan. Tapi ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan, dan untuk slope nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 121 desibel. Semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena untuk efisiensi akhirnya itu juga akan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat, meskipun dipotong di 65 Hz, frekuensi 56 Hz itu udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 62 Hz pada 0 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 600 watt, pergerakan udara pada port, puncaknya diperkirakan sekitar 15,8 meter per detik. Sementara untuk gain yang dihasilkan oleh port, kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, untuk port, ini akan membantu dalam merespon frekuensi sampai sekitar 49 Hz pada minus 3 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk ketebalan multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 15 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 400 mili, panjang ke belakang 730 mili, kemudian lebarnya 400 mili. Jadi ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Untuk port, panjang total yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya adalah 480 mili. Kemudian ukuran ini dikurangi 1 mili sebagai dudukan dari besi pengaman atau grill speakernya. Kemudian ukuran ruang internal yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya adalah 235 mili. Untuk sekat dinding belakang, di sini gua menggunakan 2 buah, di mana masing-masingnya menggunakan ukuran 60 mili. Dan jangan lupa dengan segitiga kecil di sisi kiri dan kanannya. Kemudian untuk triplek dari dudukan speaker, ini menggunakan 2 lapis, satu sebagai dudukan utama dari transdusernya, dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Dan bagian dinding luar ini tentu juga sangat penting, jadi jangan di skip. Sebab peranan dinding luar ini akan cukup berfungsi dalam memperkuat serta meredam hentakan dari output suaranya. Sekarang kita fokus ke ukuran internal dari portnya.
ukuran internal port yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya adalah 45 mili. Begitu juga dengan ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini. Jadi ini juga 45 mili. Kemudian untuk tekukan yang ini, yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya adalah 49 mili. Sementara untuk handle, ini hanya untuk estetika dari penyajian videonya aja. Namun jika lo ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan selain untuk menjaga aerodinamika, secara tampilan ini tentu juga akan lebih menarik. Jadi nanti tinggal lo custom aja sesuai kebutuhannya. Sementara untuk pemasangan speaker yang paling sering ditanyakan, apakah ini dipasang normal atau magnetnya di luar? Semua tentu tergantung selera dan kebutuhan. Karena dari EBP-nya, ini cukup memungkinkan untuk dipasang dengan mode magnet di luar. Dan jika lo ingin bikin mode double, lebar ini akan menjadi 785 mili. Sementara ukuran lainnya, ini tetap sama. Jadi meskipun di double, ruang resonansi speakernya ini tetap dipisah. Jadi ya segitu aja untuk skema dari box NTX PLR112 khususnya untuk transducer speaker JIC dengan tipe LS12100. Jika nanti lu punya link review dan video cek soundnya, silakan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silahkan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi segitu aja. Dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.